Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah metode numerik di kelas PMM 4 akan menjelaskan mengenai materi tentang interpolasi kuadrat. Anggota kelompok 2 yang pertama ada Abdi Marsyah, Dinda Jasa Putri, Febri Hentiantia Rahab, Nurul Anissa, Rahmayani Ritonga, dan Rahmat Effendi. Dengan saya sendiri sebagai Dinda Jasa Putri sebagai moderator sekaligus pemakalah pada penjelasan interpolasi kuadrat ini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rahmayani Ritonga, kemudian saya, selanjutnya ada Rahmat Effendi, kemudian Febri Hentiantia Rahab, Abdi Marsyah, dan juga terakhir ada penjelasan dari Nurul Anissa. Selanjutnya kepada pemakalah, saya persilahkan. Nah, materi yang akan kita bahas pertama ialah interpolasi kuadrat. Apa sih interpolasi kuadrat? Nah, banyak kasus di mana penggunaan interpolasi linear kurang memuaskan karena fungsi yang diinterpolasi nilai-nilainya terlalu besar dengan nilai-nilai fungsi linear. Untuk itu, gunakan polinom derajat 2 atau lebih. Di sini dibahas interpolasi kuadrat yang menggunakan polinom derajat 2. Jika pada interpolasi linear menunjukkan bahwa data-datanya mengarah pada garis lurus, yaitu tidak terlalu banyak variasi atau adanya data ekstrem, maka interpolasi kuadrat akan lebih akurat untuk fungsi dengan variasi yang lebih besar. Nah, selanjutnya pada slide ketiga ini kita melihat gambar dari suatu grafik atau kita sebut sebagai grafik dengan kurvanya berbentuk parabola yang dalam hal ini terdapat 3 titik yang dilaluinya, yaitu ada titik A0. Titik A0 ini berada di titik X0, Y0. Kemudian yang titik yang kedua ada titik A1 berada di titik X1, Y1, dan ada titik A2 yang berada pada X2, Y2, di mana dari ketiga titik ini akan dicari interpolasi kuadrat dengan mencari polinom dari fungsi kuadratnya yang akan dijelaskan oleh pemakalah ketiga. Terima kasih. Cara 1. Sistem persamaan linear. Misalkan diberikan data yang dinyatakan dengan titik-titik xk kurang 1, yk kurang 1, dan xk, yk, dan xk kurang 1, yk tambah 1 akan dicari polinom derajat 2 atau fungsi kuadrat. Px sama dengan A2x kuadrat ditambah A1x dan ditambah A0 yang kurvanya parabola melalui 3 titik tersebut. Jadi akan dicari A2, A1, dan A0. A2 atau 0 dari sistem persamaan linear YK kurang 1 sama dengan A2x kuadrat K kurang 1 ditambah A1 XK kurang 1 ditambah A0, dan YK sama dengan A2x kuadrat K ditambah A1XK ditambah A0, dan YK tambah 1 sama dengan A2x kuadrat K tambah 1 ditambah A1XK tambah 1 ditambah A0. Setelah A2, A1, dan A0 diperoleh dari sistem persamaan linear tersebut, nilai-nilai ini disubstitusikan ke Px sama dengan A2x kuadrat ditambah A1x ditambah A0. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh mengenai sistem persamaan linear. Ini adalah cara pertama adalah mencari interpolasi kuadrat, di mana soalnya adalah
carilah interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik 0,4, 5,8, dan 7,16. Di mana dalam hal ini akan dicari persamaan parabola. Y sama dengan PX sama dengan A2X pangkat 2 tambah A1X tambah A0 yang melalui 3 titik. Maka diperoleh sistem persamaan linearnya adalah A0 sama dengan 4, 25 A2 tambah 5 A1 tambah A0 sama dengan 8, 49 A2 tambah 7 A1 tambah A0 ini sama dengan 16. Jadi 25 A2 ditambah 5 A1 sama dengan 25, dan 49 A2 tambah 7 A1 sama dengan 49, atau 5 A2 tambah A1 sama dengan 5, dan 7 A2 tambah A1 sama dengan 7. Dengan mengurangkan dua persamaan terakhir didapat 2 A2 sama dengan 2, sehingga A2 sama dengan 1, A0 ini sama dengan 0. Jadi persamaan parabolanya Y sama dengan PX sama dengan X kuadrat ditambah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kedua. Untuk mencari polinom derajat 2 dalam kurung fungsi kuadrat PX yang kurvanya parabola melalui titik-titik dalam kurung XK dikurang 1, YK dikurang 1, dalam kurung XK, YK, dan dalam kurung XK tambah 1, YK tambah 1. Dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bentuk fungsi-fungsi kuadrat. V K dikurang 1 sama dengan dalam kurung X dikurang XK dikali dalam kurung X dikurang XK tambah 1. Yang kedua, VK sama dengan dalam kurung X dikurang XK dikurang 1 dikali dalam kurung X dikurang XK tambah 1. Yang ketiga itu VK tambah 1 sama dengan dalam kurung X dikurang XK dikurang 1 dikali dalam kurung X dikurang XK. Baik, yang kedua itu bentuk koefisien-koefisien. B K dikurang 1 sama dengan Y K dikurang 1 per V K dikurang 1 dalam kurung XK dikurang 1. Selanjutnya BK sama dengan YK per VK dalam kurung XK. Selanjutnya BK tambah 1 sama dengan YK tambah 1 per VK tambah 1 dalam kurung XK tambah 1, dan hasilnya PX sama dengan BK dikurang 1 VK dikurang 1 tambah BK VK tambah BK tambah 1 VK tambah 1. Baiklah, saya Nurul Anissa. Saya akan membahas mengenai contoh kedua dalam mengerjakan interpolasi kuadrat. Yaitu soalnya ialah carilah interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik 0,2, 3,4, 5,12. Penyelesaiannya yang pertama kita bentuk dulu bentuk fungsi-fungsi kuadratnya. Yang pertama untuk VK kurang 1 sama dengan X kurang 3 dikali X kurang 5. Untuk VK sama dengan X dikali X kurang 5, dan untuk VK tambah 1 sama dengan X kali X kurang 3. Maka untuk bentuk-bentuk koefisiennya, untuk VK kurang 1 sama dengan 2 per 0 kurang 3 dikali 0 kurang 5 sama dengan 2 per 15. Dan untuk VK sama dengan 4 per 3 dikali 3 kurang 5 sama dengan 4 per 6. Dan untuk VK tambah 1 sama dengan 12 per 5 dikali 3 kurang 3 sama dengan 12 per 10.
Selanjutnya kita akan mencari PX. PX sama dengan 12/15 X kurang 3 dikali X kurang 5 dikurang 4/6 X dikali X kurang 5 ditambah 12/10 X dikali X kurang 3, maka hasilnya 2/15 dikali X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 dikurang 4/6X dikali X kuadrat dikurang 5X dikurang 12/10 X kuadrat dikurang 3X, maka hasilnya kita dapat 2/3 X dikali X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Demikianlah presentasi tentang interpolasi kuadrat dari kelompok 2